Ah, 2 hari lah. gas. Balik. Oke. Ya. Oke Bang, kedatangan hari ini Bang ke Polres Jakarta Selatan Bang. Kedatangan hari ini memenuhi panggilan dari penyidik terkait dengan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan yang kita buat atas nama inisial A, korban pelapor Mbak Emilia, diduga dipalsukan alamatnya untuk membuat atau mengajukan proses perceraian. Jadi Mbak ini digugat cerai oleh mantan suaminya yang berinisial A, warga negara Pakistan, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Mbak ini. Jadi kalau secara muslimnya, mereka nikah secara muslim, resmi, tercatat, tidak ada ditalak. Jadi tahu-tahu sudah keluar akte perceraian dan sudah diceraikan tanpa pemberitahuan dan tanpa talak. Dan Mbak ini juga mengetahui Mbak ini sudah diceraikan dari sosial media, tidak secara langsung. Jadi di sosial media mantan suaminya itu mengatakan bahwasannya dia sudah bercerai dengan istrinya. Dengan modal itu dia masuk ke Feni. Nah, sekarang Feni juga ditarik. Lalu ya bermacam alasan lah sekarang dia buat dengan 1000 macam jalan yang dia tempuh. Jadi kita mau lanjutkan proses dulu. Dia dugaan pidana pemalsuan. Ya kita selesaikan dulu pemeriksaan. Artinya sudah ada laporan ya, Bang? Iya. Saya sudah buat 5 laporan polisi. Kapan itu, Bang? Ya, di 5 tempat dengan masing-masing kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan, pelanggaran-pelanggaran tertentu. Ada di Polda wilayah hukum Polda Metro Jaya dan ada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Saya sudah buat 5 LP. Jadi saya nggak mau berkoar-koar aja, nanti gue tampilin satu-satu, nanti katanya kita cari panggung kan? Enggak, saya bukan cari panggung ini, saya cari keadilan buat 2 wanita Indonesia ini. Jadi saya buat mereka ini bukan untuk menjadi apa dibilang bansos ya, Iya. istilahnya ya. Enggak, saya nggak ngejar duit di sini. Yang saya kejar keadilan. Mereka berdua ini adalah cerminan di mana wanita Indonesia tidak boleh dimainkan oleh lelaki asing dengan nama pernikahan siri. Bayangin Mbak Emilia yang udah menikah resmi aja masih bisa diginiin. Bagaimana yang dinikahin resmi? Kan tinggal suka-suka mereka aja. Jadi tujuan kita ini memberikan edukasi. Mumpung negara kita ini populasinya lebih banyak wanita dan banyak laki-laki asing yang ya tidak berbobot lah yang datang ke Indonesia ini. Modal dia survive, modal dia bertahan hidup itu adalah mengumbar cinta. Ya, dia tahu mungkin wanita Indonesia kalau dilembutin akan lebih mudah untuk didapatin. Jadi mereka kasih kelembutan-kelembutan yang palsu untuk memperoleh keinginan mereka. Ya, setelah dapat, selagi masih mereka bisa bertahan, mereka bertahan. Tiba nanti ada tenggekan yang lebih bagus, mereka lompat. Seperti ayam kan, pindah ke kandang sebelah. Bang, laporannya sendiri terkait pasal berapa yang di Polres? Di sini kita buat untuk pemalsuan. Pemalsuan data ya? Saya sudah buat lumayan lama, udah 1 bulan lebih saya buat. Nah, saya ikutin aja proses, nggak ada yang kita buat apa-apa, kita ikutin proses. Ini ikut mendampingi karena sama mereka ini sama-sama korban ya, sama-sama korban dari 1 orang. Jadi yang dipanggil memang Mbak Emilia, tapi pergi ikut. Oke. Mbak Emilia yang mau disampaikan Mbak Emilia? Pesan buat wanita Indonesia supaya berhati-hati dan jangan mudah percaya. Bukan semua jelek, tapi kita harus hati-hati. Iya, bukan semua jelek, Bukan semua jelek, tapi ya. tidak banyak yang indah. Ya, Harus intinya hati-hati aja. gue bilang mereka 2 ini adalah cerminan. Mereka 2 ini sekarang kita melakukan edukasi kepada
rakyat wanita yang hidup di dalam suatu negara yang dimana dominan dan mayoritas adalah wanita. Ya, dari 300 juta penduduk kita, mayoritas itu perempuan, baru tidak laki-laki. Jadi negara seperti ini penting banget edukasi seperti ini. Jadi jangan ditahan-tahan. Makanya nggak ada yang gue izinin mereka ini diundang ke podcast sana, podcast sini, nggak ada yang gue izinin. Tidak, kita tidak mengumbar cerita di sini. Kita punya cara sendiri bagaimana mengedukasi wanita-wanita di negara ini. Ya? Hah? Bukti tambahan akta perceraian dulu. Jadi beliau ini dinyatakan tinggal di alamat yang dia tidak pernah tinggal. Jadi Mbak ini tinggal di Jawa Tengah, tapi alamatnya dikasih di Jakarta Selatan ya? Kalibata mana? Ya, Selatan, Kalibata. Karena Mbak ini nggak pernah tinggal di apartemen Kalibata. Tapi pada saat dia mau somasi Mbak ini, dia tahu alamat rumah Mbak ini yang di Jawa Tengah sana. Ya? Oke bang, Itu dulu ya. masuk aja dulu bang. Nanti kita berjalan lagi. Siap. Makasih bang. Silakan masuk bang. Ya apa Mbak, ngomong aja. Ya, secara moral, mental, materi semua saya kena karena saya juga dijelek-jelekan di media sosial waktu itu. Di media sosial saya dijelek-jelekan. Apa Mbak? Boleh tahu Mbak? Ya banyak katanya apa? Saya sudah tua, nikah dipaksa, ini itu udah banyak komen. Itu aja sampai situ aja. Kalau materi sendiri Pak? Jadi terkait dengan pasal yang kita adukan adalah pasal 242, itu terkait dengan memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Mbak Emilia sendiri awalnya tidak tahu kalau beliau sudah diceraikan. Tapi setelah yang bersangkutan mempublikasikan statusnya telah bercerai, setelah itu baru Mbak Emilia tahu melihat dari sosial media kalau suaminya yang dia rasa masih aktif hari itu telah menceraikan dia tanpa izin dan sepengetahuan dia. Bang Heron, ini kan juga tadi Bang sebelumnya juga ngomong kalau misalkan Bang Benny dan Bang Heron ini tidak boleh di podcast. Sedangkan sebaliknya Bang, posisi di sana lagi mulai bersuara di podcast Maret itu seperti apa Bang? Ya kalian lihat aja lah. Kita kan sekarang kita bicara, kita orang Indonesia bro ya. Ya kita nggak usah bicara kirim roket ke bulan. Ya kita bicara ya 1 tambah 1 2 aja gitu. Kita orang Indonesia percaya logika 100%. Sekarang kalian lihat yang cari pansus siapa? Pihak saya atau pihak sana? Nah, jadi awalnya seakan-akan kan ini playing victim. Lelaki sejati tidak akan bermain seperti ini. Kan kasarnya gitu. Lelaki sejati tidak akan playing victim. Kita dari awal ya di posisi kita, kalau saya bersuaranya agak maksimal, saya di posisi korban dan saya mendampingi lebih dari 1 korban dan korbannya dua-dua adalah wanita. Dan di mana ini bukan saya bungkam, memang mereka memang orang yang bukan orang-orang yang vokal. Jadi memang saya harus bersuara di sini. Jadi jangan pernah dipikir saya memanipulasi pikiran mereka atau saya doktrin mereka agar tidak bicara supaya saya ambil alih panggung. Enggak bro, gue banyak kerjaan ya, saya bukan pengacara pengangguran kasarnya gitu. Kalau gue nggak tahu kalau yang di sana-sana ya gitu, kita time padat loh gue bilang. Ini benar-benar gue bilang saya bukan cari duit di sini, saya benar-benar mencari keadilan untuk mereka. Sekali lagi gue bilang mereka ini adalah cerminan wanita di Indonesia yang mana terjolimi oleh pria asing. Kebetulan di sini prianya 1 orang, korbannya masih 2. Gue nggak tahu yang berikut, gue nggak tahu yang belum terdata dan belum datang ke saya, kan gitu. Ada beberapa yang sudah menghubungi saya, mengaku korban yang pernah terlibat dengan ya mungkin one night stand atau gimana-gimana, cuma ya saya belum mau publis dulu, nanti terlalu melebar saya punya cerita kan gitu. Tapi sekali lagi saya bilang saya tidak takut dengan hujatan-hujatan mereka, karena saya memang di sini untuk bersuara, ya. Dan saya tidak mau bilang itu dengan speak up. Saya di sini fungsinya bersuara. Kenapa? Kalau saya bungkam, kalau saya pun tidak bersuara, siapa yang tahu apa yang terjadi dengan 2 wanita ini? Ya. Jadi ini bukan klien dan asisten atau asisten dan klien, enggak. Jadi ini juga bukan temannya klien, dua-dua klien saya. Dan dari hari itu sampai hari ini saya masih berdiri di sini. Kalian lihat di sana. Macam mana gonta-ganti istri, kayak gitu pengacara pun gonta-ganti ya. Masukin draft gugatan cabut, masukin gugatan salah, masukin gugatan cabut.
Nah, ini ada lagi sekarang pengacara baru lagi apa ngomen-ngomen nih di situ. Kalau saya memang benar, gue dipanggil periksa, ada media, saya bicara, ini nyata. Nah, kalau saya harus bicara, saya di sana pecahkan, ya itu sah-sah saja. Biar dunia tahu, masyarakat Indonesia tahu apa yang terjadi di sini. Karena ini mereka-mereka ini kan sudah habis dijolimi, sudah habis termakan oleh hoaks. Jadi kalau dipikirkan tentang bagaimana nanti suatu saat anak itu besar akan melihat, anak itu akan melihat ini loh, gitu. Sadar nggak sih yang ngomong gitu? Kalau memang kau memperjuangkan hak moral, kemerdekaan, pemikiran intelektual daripada anakmu, kau tidak akan buat ini loh. Dan kalau kau memang benar-benar manusia lelaki yang siap mati untuk anak, kau nggak akan tinggalkan ibu kandungnya. Pahit manis pasti kau jalani di dalam rumah itu. Kita juga suami-suami yang sudah punya istri dan sudah punya anak lah. Kita bukan anak-anak sekolah di sini kan. Jadi nggak usah deh, gue bilang. Dan singkat aja, kita bro, ini bukan bicara sombong, bukan bicara apa ya. Tujuan saya benar. Tujuan saya bersih. Siapapun selagi manusia, itu halal, pasti saya pahlawan. Ya. Dan yang paling penting, kita rakyat Indonesia, kita warga negara Republik Indonesia. Kalau kita dengan kebenaran, dengan penuh kebenaran, fakta, kita kalah sama orang asing, berarti kita belum merdeka. Ya, nah, udah itu aja intinya. Kalian garis bawahi kata-kata saya. Bapak ini nanti gimana Bapak konteks tersebut? Bahkan bisa dibilang agak sedikit memojokkan Bapak ini. Ya pastilah, malu juga ya, sedih juga pasti. Pasti. Oke, kehadiran Bapak ini macam melakukan moral juga kayaknya. Apa bang? Sorry. Kayaknya kehadiran di sini bukan hanya sekedar pendamping, tapi juga ada tanggung jawab moral. Pasti, kan? pasti. Orang melihatnya seperti apa sebetulnya di kasus yang sama kah atau gimana? Dia di awalnya juga Penny dengan Mbak Emilia ribut kenapa? Kan karena seseorang. Ributnya kenapa? Kan pasti karena ada penyampaian dari sisi sini kepada sisi sini terkait Mbak ini kepada Mbak ini. Nah, waktu fakta itu kan seperti asap hitam Mbak ya. Pada saat asap itu habis, kan reality akan terlihat. Pada saat mereka lihat realitinya ternyata tidak sama dengan pembualan hari itu, ya logika akan mulai bekerja dong. Kalau dibilang cinta, kalau dibilang bucin, saya nggak sepakat dengan bucin. Cuma ya, semua orang punya keyakinan Pak. Kalau semua orang tidak akan sama dengan semua orang, ya, atau satu orang tidak akan menjadi orang jahat kepada semua orang. Tapi pada saat satu orang mengulangi kejahatan yang sama, maka orang itu akan disebut apa? Di dalam hukum aja kita lihat, perilaku seseorang yang berbuat kejahatan pertama kali dengan mereka-mereka yang sudah punya riwayat residif, itu beda loh penanganannya. Kenapa? Mereka sudah mengulangi. Berarti efek jera itu sudah tidak maksimal kepada mereka. Inilah yang dibahas di sini. Ini udah dua. Untuk perdamaian awal ini apa masih juga justice? Apa? Perdamaian. RJ-nya. Kalau saya bilang RJ apa yang mau di RJ-in? Ya kembalilah kepada ini. Mbak mau apa berdamai Mbak? Mbak mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan. Oh, udah. Apa ini mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan bang. Oh, udah. Mbak, kalau Mbak Penny kan nilai kerugiannya lumayan ya dari saya sendiri. Berapa kerugiannya? Kalau secara nominal, saya rasa nggak usah dihitung secara nominal. Tapi Mbak ini sampai jual tanah warisannya untuk membelikan barang-barang kepada beliau. Mbak ini sampai menjual kios-kiosnya yang ada di market, yang di pasar untuk mendp-kan mobil. Jadi banyaklah gue bilang. Jadi namanya pengorbanan, kalau kita hitung secara rasio nominal akan ada ketimbangan, akan ada ketimpangan. Tapi pada saat kita bicara kerugian, ya rugi kan. Pak, kena dendam Pak. Hah? Sampai dijual semuanya kena dendam. Nggak tahu. Kenapa? Kena dendam, kena pelet. Ya. Oh, kena suling. Kena suling. Sampai mau dijual semuanya, mau manisnya apa sih Pak? Niatnya kan baik. Niatnya baik. Jadi gini, kalian lihat ya. Saya nggak bicara Indonesia spesial, tapi kalian lihat, saya bisa bilang di Asia wanita yang paling baik hatinya itu wanita Indonesia. Asia ya, boleh coba.
Dan ini menjadi nilai plus bagi mereka-mereka yang datang dari luar tanpa platform yang proper. Banyak, kalau saya boleh ngomong ya, kepada presiden gua ngomong, batasin orang-orang asing yang tidak punya kapasitas yang datang sini untuk meraup keuntungan. Perketat imigrasi, nah, perketat polisi, perketat perbatasan. Nah, mereka-mereka yang datang ke sini, ini kita negara sedang berkembang loh. Dari hari itu sampai hari ini kita negara yang sedang berkembang. Nah, di negara seperti ini kita butuh investment, investasi, investor. Nah, kita nggak butuh predator. Kita nggak butuh sesuatu yang datang untuk mengeruk, memperkaya dirinya. Enggak. Dia harus datang menanamkan uang dia dari luar ke sini. Baru bisa berbagi dengan masyarakat. Kalau ini orang-orang yang nggak ada alamat semua datang ke Indonesia, tiba-tiba sekarang udah bagaimana-gimana. Orang asing bisa buat duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar di Indonesia tanpa bayar pajak. Gua tanya sama kalian, kalau kalian ke negara-negara terkait, kalian bikin duit begitu, mau nggak didiamin sama orang sana? Kenapa kita terlalu legowo loh, memberikan kesempatan untuk orang asing untuk buat duit dengan melukai anak-anak perempuan di negara ini? Ya, ini yang gue lihat anak-anak perempuan yang terluka. Gue nggak tahu kalau ada anak laki-laki yang terluka juga kan gitu. Belum ada yang datang nih ya. Karena kadang ada lelakinya senang lelaki juga gitu. Oke, kembali laptop gimana Bang? Apa itu? Ini kan baru mungkin ada laporan yang lain Bang. Terkait dengan ini kan baru satu laporan. Terlihat dari ujian aja laporan nanti secara perdata gitu Bang. Perdata nggak ada Bang? Saya bukan pengacara perdata Bang. Ya, saya pengacara pidana. Dari kerugian klien Bang. Ya. We are not law and order country to fight in the name of civil in the name of my client, kan kasarnya begitu. Oke Bang Heran, ini kan juga pihak atas bilang kalau tidak diberikan nafkah batin selama 8 bulan Bang katanya. Itu benar apa enggak? Bang sebenarnya. Gimana? Ini pihak atas bilang kalau dia tidak diberikan nafkah batin selama 8 bulan. Oke, ini mungkin gimana Bang? Oh yang bilang dingin itu ya? Iya. Bisa lihat dari anak aja udah deket jaraknya. 1 bulan aku nggak mengandung, 1 bulan itu jedanya, habis itu mengandung lagi. Itu dingin kah? Berarti membantah soal 8 bulan tidak diberi nafkah atau tidak memberi nafkah batin ya? Jadi, Mbak Feni-nya. Iya. gua kasih jawaban lelaki aja ya. Agak susah itu dicerna bagi kaum pecinta daging kambing. Nah udah itu aja. Lagian nggak ada lah, bullshit lah. Ngomong apa itu semua, kan gitu. Ya udah, tapi kalau dia mau ngomong biar aja. Ya, kadang gua bingung lihat orang kadang istilahnya gini ya. Apalagi di Jakarta ini. Jakarta ini kalau mau diikutin mewahnya nggak ada habisnya. Ya, kalau masih naik mobil nggak usah belagu deh. Kecuali lu udah punya private jet, itu mah beda kan gitu. Dan orang kaya di Indonesia ini ya udah bukan mobil levelnya. Jika bilang Jakarta, gua nggak tahu daerah. Kadang ada orang-orang datang kadang kayak seakan-akan mereka itu di Malaysia itu pemegang saham Twin Tower. Datang ke Indonesia cerita miliar-miliar, ratusan juta kan gitu. Ya udah deh. Kadang kita tahu riwayat latar belakangnya seperti apa kan. Orang kaya di negaranya tidak akan merantau ke negara orang. Nah, kalian garisin. Pakai tinta merah kalau apa perlu. Oke. Dari zaman prasejarah sampai hari ini, ya, kecuali ekspansi kerajaan. Nah, yang namanya orang merantau itu pasti dia untuk memperbaiki ekonomi dia di tanah baru. Itulah judulnya merantau. Nggak ada konglomerat pergi merantau, nggak pernah sejarah. Cek konglomerat mana yang anaknya mau dia di luar, yang jauh dari dia, di luar rumah, nggak ada. Omong kosong. Jadi kalau ada orang merantau begitu ngakunya orang kaya, ya cukup tahu aja. Berarti Anda sedang bibi. Kan? Ya, terkait satu lagi. Ini dengan netizen-netizen nih ya, gitu. Kalian minta saya proses dia. Saya mengatasnamakan kedua wanita ini sebagai klien saya. Kalian minta saya proses dia. Kalian minta saya baju orange kan dia. Kalau kalian memang nggak bisa sabar, kalian pesan aja sendiri baju orange-nya gitu ya, sesuai dengan ukuran yang kalian suka, warnanya mau terang mau muda terserah. Nomornya kalian yang atur. Jangan diatur-atur saya ya. Saya tidak terikat dengan kalian siapapun. Dan saya tidak punya kepentingan untuk mengikuti keinginan kalian. Klien saya ini, kebetulan mereka public figure, jadi banyak yang menonton. Itu aja. Saya praktisi hukum, saya punya cara kerja saya sendiri, dan hukum punya koridor dan waktu bekerjanya sendiri. Ini nggak bisa dirusak, ya. Jadi ada istilahnya, satu pepatah tua yang mengatakan,
kau tidak bisa melahirkan satu anak dalam 1 bulan dengan menikahi 9 wanita. Nggak bisa. Ya, ada durasi-durasi yang harus dipenuhin, harus ada durasi-durasi yang diikutin. Kalau saya langkahin, nanti bisa jadi bumerang bagi diri saya, apalagi klien-klien saya. Jadi saya tidak terikat dengan siapapun, dan banyak dari kalian yang menghujat dia, meminta kita untuk proses dia, tapi tetap masih like dia. Ini tidak baik. Oke? Jangan jadi netizen yang berwajah dua. Jadilah netizen yang loyal, yang tulus, sesuai dengan kata-kata kalian. Oke? Terima kasih. Penny, ada yang mau tambahin, Mbak Emilia? Pak Amil, Oh. ada yang mau ditambahkan apa? Terkait Udah cukup gitu aja. Udah. Anak-anak baik mereka ini. Udahlah. Pak Benny, tapi kan dari pihak sana sempat mengatakan mereka justru mengalami kerugian. Kerugian apa? Ya, dalam hal materi. Apa? Bangkrut Bapak ini? Bangkrut dia punya pabrik. Usahanya. Usaha apa? Pak ini? Multinational company. Dengan karyawan 40.000 orang atau 50.000 orang, gimana, Fen? Usaha apa, Pak? Aku nggak tahu, kau yang tahu, mantan suamimu. Nah, usaha apa enggak? Mungkin dulu. Tanya apa, pengusaha apa bukan dia gitu. Aku selama sama aku nggak tahu dia pengusaha. Nggak tahu. Apa, Pak? Ya itu endorse. Endorse dapat uangnya dari situ. Nah, sekarang gue bilang, sorry ya, Feni, sorry ya, semua ya. Saya baru di TikTok, nah, dan saya buka TikTok bukan untuk Feni. Saya buka TikTok untuk mengangkat orang-orang yang terjolimi dalam nama hukum. Dan Feni datang. Nah, sekarang kalau dibilang gua goreng mereka, dah sampai follower gua jadi apa banyak. Nah, sekarang gua nggak pernah terlintas ke sana. Nah, sekarang gua tanya, dia waktu pertama kali kenal Feni, follower dia berapa banyak, Fen? 200.000. Nah, sekarang berapa? Di IG ya, di IG ya. Nah. Di IG Sekarang dia 1 juta ya? 1,15. Enggak, giveaway juga. Udah deh, nggak usah, kan gitu. Jangan. Tujuan Anda memang jorok dari awal. Anda pakai wanita ini untuk mempublikasi diri Anda. Kalau saya enggak, memang keadilan tujuan saya. 2 wanita ini harus dapat keadilan. Saya sekali bilang, ini negara sudah merdeka, ya. Ini 2 anak bangsa. Kalau kita kalah lawan orang asing di negara kita, berarti kita belum merdeka. Udah, sudah. Dan jangan ada netizen yang bermuka 2. Bagaimana cara kalian? Masing-masing. Udah. Di sini coba diluruskan kan, saya karena sudah baru rame ini, kok saya masuk ke sini kan beda gitu. Beda kan bukan karena itu. Mereka kan bilang selalu aku dimanfaatin sama Penny gitu. Karena kan kalau bukan karena aku disomasi, aku kan diem, orangnya dijelekin kayak gitu. Ya. Pertama kali Mbak Emilia, jadi gini, banyak dipreset-presetin. Itulah kadang kalau orang speak up itu kadang begitu kan gitu. Nah, jadi seakan-akan dibuat ini datang untuk bikin rame di sini, ini datang untuk bikin rame di sini, untuk menghantam sesuatu. Enggak ada gitu. Memang benar dua-dua ini pihak yang dirugikan. Nah, satu lagi, Mbak Emilia ini disomasi. Kebayangin, orang-orang yang paham hukum aja kalau disomasi itu nggak enak makan, nggak enak tidur. Apalagi orang-orang yang awam hukum. Nah, begitu disomasi dengan ancaman akan dilaporkan, wah goncang dong. Nah, itulah Feni. Kalau Feni memang gua udah kenal, cuma memang gua nggak ada kepentingan kan gitu. Kita pun kenal, cuma kita kan nggak ada kepentingan gimana kan gitu. Nah, dia bilang, Bang, ada temanku Bang begini. Oh ya udah. Dalam berjalan di sini, dah gua suratin itu lawyernya, mungkin terbuka hati nuraninya. Dia cabut puasa. Nah, inilah masuk ini 2 orang perempuan yang sekarang ini, ya kan? Nah, embun di pagi hari itu kan gitu. Udah, setelah itu lagi berjalan di sini, Penny digugat, isbat nikah. Ya Bang, gimana? Ya terserah. Kau udah kenal lawyer, lanjut. Gue bilang, enggak lah Bang, aku sama Bang aja. Udah. Begini loh. Jadi kita memang nggak ada yang aneh-aneh. Cuma kalau mau dilihat dengan mata yang aneh, ya semuanya yang gelap akan menakutkan. Itu aja. Memang tujuannya dari awal sudah nggak bersih kok. Artinya Mbak Amil sama Mbak ini itu membantah ya terkait tudingan kerjasama untuk menjatuhkan. Nggak ada. Saya sebenarnya udah diem, tapi saya disomasi gitu aja. Jadi kan saya selama ini diem, saya tuh udah diem sebenarnya, tapi dia kok masih ngusik saya kayak gitu. Padahal saya dirugikan secara mental, materi, saya udah diem kan.
Nah, itu dia ngusik saya di situ. Itu. Jadi kalau takdir sudah tertulis, memang seorang asing harus terjatuh di negara ini, siapa bisa merubah? Ya kan? Kamu itu aja. Terima kasih bang. Bang, bang.